Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita sedang berada di playlist pemrograman dasar, dan tepat pada video ini materi pembelajaran kita temanya mengenai alur logika pemrograman. Adapun outline pembelajaran kita yaitu ada 5. Yang pertama itu operasi pada bilangan bulat, yang kedua operasi pada bilangan real, yang ketiga operasi pada bilangan logika, yang keempat ada operasi pada karakter, yang kelima ada operasi pada string. Baiklah, untuk yang pertama kita masuk ke materi pembelajaran mengenai operator pada pemrograman. Nah, apa itu operator? Jadi operator adalah simbol dalam operasi tertentu dalam melakukan sebuah operasi data. Data yang dioperasikan oleh operator disebut operan. Hasil dari perilaku operator terhadap operan dengan operan lainnya akan menghasilkan nilai atau data baru yang disebut dengan operasi. Nah, operator itu sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada operator unary atau operator yang memiliki satu operan. Yang kedua ada operator binary atau operator yang memiliki 2 operan. Dan yang ketiga ada operator ternary atau operator yang memiliki 3 operan. Nah, untuk operator pada pemrograman yang mana untuk melakukan operasi pada bilangan bulat, itu yang pertama kita akan mengenal mengenai operasi aritmetika. Nah, adapun simbol dan fungsinya dapat kita lihat di sini pada tabel ini. Jadi yang pertama ada simbol seperti ini, fungsinya untuk penjumlahan. Kemudian ada fungsi ini, yang kedua ada pengurangan ini, fungsinya untuk melakukan fungsi pengurangan. Yang ketiga ada simbol seperti bintang ini, fungsinya itu untuk perkalian. Kemudian ada simbol garis miring, itu fungsinya untuk melakukan pembagian, yang mana pembagian ini akan menghasilkan nilai, baik itu nilai bilangan bulat ataupun bilangan real ya. Kemudian ada div. Nah, div ini juga merupakan pembagian, namun hasilnya nanti akan berupa bilangan bulat. Kemudian ada lagi mod atau modulus ya, yang fungsinya itu memberikan nilai hasil baginya, sisa hasil baginya ya, maksud saya. Pembagian bilangan bulat dengan hasilnya berupa sisa hasil bagi. Nah, untuk contohnya ini ada operasi aritmetika. Di sini untuk yang pertama itu contoh penjumlahan, yang kedua itu ada contoh pengurangan, yang ketiga ada contoh perkalian, yang keempat ada contoh pembagian, yang kelima juga pembagian juga, dan yang keenam itu modulusnya, 10 modulus 3. Maksudnya 10 modulus 3 sisa hasil baginya, jadi sisanya adalah 1. Selanjutnya untuk operasi pada bilangan bulat, yang kedua itu ada operasi perbandingan. Untuk simbol yang pertama ini namanya simbol lebih kecil. Kemudian yang kedua ini ada simbol lebih besar. Yang ketiga ini ada simbol lebih kecil atau sama dengan. Yang keempat ini ada simbol lebih besar atau sama dengan. Yang kelima ini adalah simbol sama dengan. Dan yang keenam ini adalah simbol tidak sama dengan. Untuk contohnya dari simbol operasi perbandingan ini dapat kita lihat di sini. Yang pertama ini untuk contoh lebih kecil dari. Jadi nomor 1 ini 3 lebih kecil dari 4. Nah, maka akan menghasilkan true atau nilainya benar. Kemudian yang ketiga itu untuk operasi perbandingan yang lebih besar. Jadi 3 lebih besar daripada 1. Hasilnya true atau benar. Kemudian yang ketiga itu ada operasi lebih kecil sama dengan. Nah, jadi 3 lebih kecil sama dengan 2, benar atau salah. Tentu saja salah ya, maka hasilnya itu false. Kemudian yang keempat itu ada
operasi perbandingan lebih besar atau sama dengan. Ya, 6 lebih besar atau sama dengan 6. Nah, maka hasilnya true atau benar. Kemudian untuk yang kelima ini contohnya 10 sama dengan 3. Sama atau tidak? Tentu tidak ya. Ini hasilnya false atau salah. Kemudian 10 tidak sama dengan 3. Nah, benar ya, karena 10 dan itu berbeda. Maka hasilnya true. Selanjutnya, pada operator pemrograman, tadi kita belajar mengenai operasi pada bilangan bulat. Sekarang ini kita akan belajar pada operasi bilangan real. Nah, yang pertama itu pada bilangan real itu ada operasi aritmatika. Ini bersama ya. Untuk penjumlahan simbolnya seperti ini. Kemudian yang kedua ini ada simbol pengurangan. Yang ketiga ini ada simbol perkalian. Dan yang keempat ini ada simbol pembagian. Untuk contohnya seperti ini, ada yang pertama itu contohnya itu penjumlahan ya, 3,2 ditambah 3,1, nah ini sama dengan 6,3. Nah, untuk selanjutnya ini ada 3,3 dikurang 1,2, itu 2,1. Yang ketiga itu contohnya perkalian, pada bilangan real ada 3,4 dikali dengan 0,3, menghasilkan ini ya, 1,02. Kemudian yang keempat itu contohnya 6,1 dibagi 2,5 itu menghasilkan 2,44. Selanjutnya untuk operasi pada bilangan real itu ada operasi perbandingan. Nah, ini sama ya seperti pada bilangan bulat tadi, hanya saja ini pada bilangan real. Nah, ini ada simbol lebih kecil, simbol lebih besar. Simbol lebih kecil sama dengan, ada simbol lebih besar sama dengan, ada simbol sama dengan, dan ada simbol tidak sama dengan. Untuk contohnya sama juga, karena di sini fungsinya untuk membandingkan operasi perbandingan. Jadi 4 lebih kecil dari 4. Itu benar atau salah? Tentu salah ya, karena 4 sama 4 ini sama, seharusnya sama. Makanya dia hasilnya false. Kemudian 12 lebih besar dari 1. Ya benar, hasilnya true. 31 lebih kecil sama dengan 2 itu false. Kemudian 60 lebih besar sama dengan 6. Ya itu benar. Kemudian 0 sama dengan 3 itu false. Kemudian 10 tidak sama dengan 3 itu benar. Kemudian pada operator pemrograman ini ada yang namanya operasi pada bilangan logika. Tadi ada bilangan bulat, bilangan real, sekarang kita belajar mengenai bilangan logika. Nah, apa sih bilangan logika itu? Jadi untuk konsepnya itu, konsep dasar yang digunakan oleh proses komputer itu mengenai gerbang logika ya. Jadi operasi bilangan logika ini hanya mengenal nilai true atau 1 dan false atau 0 ya. Yang pertama itu pada operasi bilangan logika itu ada operator AND, namanya AND. Nah, AND itu apa? Operasi ini akan menghasilkan nilai 1 atau true jika kedua operannya bernilai 1 atau true. Jadi kondisinya dan ya. Contohnya di sini ada jika inputnya 0 sama 0 maka akan menghasilkan 0, atau jika inputnya false dengan false maka akan menghasilkan false. Jika nilai yang inputan yang pertama itu false, yang kedua true, maka tetap akan menjadi false. Kemudian jika ada yang pertama itu true, yang kemudian yang keduanya itu false, maka akan menghasilkan false. Nah, jika nilai pertama itu true dan nilai keduanya itu true juga, maka akan menghasilkan true. Jadi kondisi ini berlaku jika keduanya itu bernilai true ya, maka akan menghasilkan hasil true juga. Kemudian pada operasi bilangan logika ada operator NAND atau not AND. Nah, untuk operasi NAND ini adalah kebalikan dari operasi AND. Jadi operasi ini akan menghasilkan nilai 1 atau true jika salah satu
vektornya bernilai false. Jadi false dengan false akan true, false dengan true akan true, true dengan false akan true, true dengan true akan menghasilkan nilai false. Selanjutnya, pada bilangan logika itu ada namanya operator OR. OR itu akan menghasilkan nilai 1 atau true jika salah satu atau seluruh operandnya bernilai 1 atau true. Nah, untuk false dengan false akan menghasilkan false, false dengan true akan menghasilkan true, true dengan false akan menghasilkan true, true dengan true akan menghasilkan nilai true. Selanjutnya, pada bilangan logika itu ada namanya operator NOR atau NOT OR. Operasi NOR ini akan menghasilkan nilai 1 atau true jika seluruh operannya bernilai 0 atau false. Jadi false dengan false akan menghasilkan true, false dengan true akan menghasilkan false, true dengan false akan menghasilkan false, true dengan true akan menghasilkan nilai false. Selanjutnya, pada operasi bilangan logika itu ada namanya operator NOT. Apa itu operator NOT? Jadi operator NOT akan menghasilkan nilai 1 atau true jika operandnya bernilai 0 atau false. Nah, jadi yang pertama itu jika inputnya itu false, maka outputnya akan true. Jika inputnya true, maka outputnya akan menjadi false. Ini seperti kebalikannya ya. Selanjutnya, pada operasi bilangan logika itu ada namanya operator XNOR. Nah, operator XNOR ini akan menghasilkan nilai 1 atau true jika kedua operannya sama. Nah, untuk inputnya itu false dengan false akan true, false dengan true akan false, true dengan false akan false, true dengan true akan menghasilkan nilai true. Selanjutnya, pada operasi bilangan logika itu ada namanya operator SOR. Nah, operator SOR atau XOR ini akan menghasilkan nilai 1 atau true jika kedua operannya berbeda. Nah, false dengan false akan menghasilkan false, false dengan true akan menghasilkan true, true dengan false akan menghasilkan true, true dengan true akan menghasilkan nilai false. Selanjutnya, pada operator pemrograman itu selain operasi pada bilangan, ada juga operasi pada karakter. Nah, untuk simbolnya dapat kita lihat pada tabel ini ya. Untuk simbol yang pertama itu adalah simbol sama dengan. Nah, ini untuk mengecek, fungsinya untuk mengecek kesamaannya. Kemudian ini simbol yang kedua, ini simbol untuk mengecek ketidaksamaannya ya. Nah, contohnya seperti ini, jika ada A tidak dicek tidak sama dengan A, yang inputan A yang pertama dengan yang kedua, itu dicek karakternya apakah sama. Jika yang pertama ini A tidak sama dengan A, akan menghasilkan false. Kenapa? Karena ini seharusnya sama ya, seharusnya ini true. Jadi kalau A dengan A, karakter A akan menghasilkan true. Kemudian untuk yang contoh yang ketiga itu ada karakter A besar sama dengan A kecil. Tentu saja itu salah ya, karena ini A besarnya, ini A kecil. Itu berbeda. Selanjutnya, pada operator pemrograman itu ada operator pada string. Jadi karakter ini string. Nah, sekarang itu yang pertama kita belajar mengenai penggabungan string. Nah, operator yang digunakan untuk menggabungkan string itu adalah simbol tambah. Nah, untuk penggabungan ini berbeda bahasa pemrograman juga berbeda ya untuk menggabungkan string. Namun di sini kita belajar yang cara menggabungkan itu menggunakan tanda tambah. Contohnya itu pada pemrograman Java.
Nah, untuk contohnya di sini ada Andi ditambah Novianto akan menghasilkan Andi Novianto, kemudian ada angka 4 ini yang diberi tanda kutip, itu berarti kita masukkan dia ke dalam bentuk string. 4 ditambah 5 ditambah 1111 ini maka akan menghasilkan 4, 5, 11, 11. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada operator perbandingan pada string itu untuk membandingkan apakah sama ya nilainya. Untuk contohnya itu ada kata pertama itu Andi sama dengan Novianto. Tentu berbeda ya. Berbeda, makanya hasilnya itu false. Kemudian ada Andi tidak sama dengan Novianto. Nah, tentu ini benar, maka true. Kemudian Andi dengan Andi itu berbeda ya, maka dia akan menghasilkan false. Kemudian Andi sama dengan Andi, ya benar, sama-sama bentuknya atau tipenya seperti itu. Sama-sama Andi, A-nya sama-sama diawali dengan huruf besar. Kalau yang nomor 3 tadi, A-nya satu diawali dengan huruf besar, dan yang satunya lagi diawali dengan huruf kecil. Nah, itulah tadi materi pembelajaran kita seputar operator pada pemrograman. Ada operator pada bilangan bulat, bilangan real, operator pada bilangan logika, operator pada bilangan karakter, dan operator pada string. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.